HB1 ketika Keraton Surakarta dikooptasi Belanda kan gitu, zaman PB2 ya. Itu kan kakek kita ya kan, HB1 itu kan mengobarkan perang suksesi Jawa ketiga. Sampai berdirinya perjanjian Giyanti, berdirinya Jogja. Itu dalam sejarah kan trio kan, HB1, Sambernyowo sama datuknya Sentot Prawiro yang Medion itu ya. Nah, tapi ternyata ada yang dari Banten. Ada dari Banten bantu. Apa namanya? Kiai Tapa sama dengan Kiai Tapa. Itu tahun 1753 sampai 55. Jadi pasca di Banten itu ada permasalahan dengan Fatimah Balawi itu. Di masa itu kan Fatimah Balawi upaya mengkudeta Sultan Banten yang Zainul Solihin. Asikin. Sultan Banten yang Zainul Arifin. Arifin ya? Ya, Sultan Zainul Arifin. Suaminya. Jadi diracun, kemudian jadi linglung. Putra mahkota beliau yang Zainul Asikin itu sebelum jadi sultan itu dibuang ke Sri Lanka. Jadi ketika upaya mengkudeta tersebut berhasil mengkudeta Kesultanan Banten itu 2 tahun. Tahun 1750 itu sempat diduduki oleh Ba'alawi. Jadi Syarifah itu memiliki, kan janda beliau ini, memiliki keponakan sekaligus menantu yang menjadi Sultan Banten, tapi sama sekali bukan terahnya ke Ba'alawi. Nah, dari sini akhirnya timbul perlawanan dari rakyat Banten dipimpin oleh Tubagus Buang, itu aslinya namanya Ratu Bagus Burhan bin Pangeran Satrian, dan Kiai Tapa. Nah, kalau yang namanya Kiai Tapa ini ternyata lebih dari 1 orang. Karena tadinya tuh kita pikir 1 orang, kita dari keluarga Banten ini ternyata ada beberapa tokoh yang bergelar Kiai Tapa, tapi jalur nasabnya beda-beda. Jadi ada Kiai Tapa yang bin Sultan Abdul Masin Sitalabidin, ada Kiai Tapa yang alias Mustafa Abdul Hai bin Pangeran Sake bin Sageng Tayasa, ada lagi Kiai Tapa Tangerang yang cucunya Wangsakara. Nah, ini artinya kita simpulkan ternyata ada nama-nama samaran, sehingga beliau-beliau ini berhasil nggak tertangkap itu karena ada beberapa tokoh yang menggunakan nama samaran yang gelar yang sama, Kiai Tapa gitu. Nah, ini berjuang setelah berhasil di Banten tuh akhirnya kan stabilitasnya kan nggak stabil tuh ya. Jadinya akhirnya Belanda ya mencopot Ratu Fatimah tadi, akhirnya diasingkan. Artinya perjuangan di Bantennya berhasil menggulingkan Ba'alawi ketika itu. Nah, setelah berhasil ini, Belanda mengembalikan putra mahkota yang di Sri Lanka tadi dikembalikan ke Banten. Nah, kan jadinya Tubagus Buang sama Kiai Tapa ingin terus menggelorakan perjuangan, akhirnya dari Banten pindah ke timur. Jadi artinya ke Bogor sampai ke Jawa Tengah, itu akhirnya sinergi dengan Sunan Kabanaran alias yang nantinya tahun 1755 jadi Hamengkubuwono I. Nah, ini ada di datanya Jawa sendiri babat Pemalon kalau nggak salah, nanti saya coba cek lagi ya, pengalaman saya ini artinya tercatat dalam data Jogja. Cuman dalam pensiarannya yang Bantennya jarang diungkap ke publik, tapi dalam data babat Kemalon kalau nggak salah itu tercatat datanya Jogja sendiri gitu. Jadi artinya di Banten malah nggak tercatat. Di Banten kita taunya ya beliau berjuangnya di Banten saja, tapi ketika kita ngecek data lain ternyata ada tentang Tubagus Buang dan Kiai Tapa ini. Nah, jadi reinkarnasinya. Tubagus Buang, Kiai Tapa. Ya. Cuma Kiai Tapa nginep di Pak D saya yang mengeluarkan wedang santrinya cantik ya. Kang Mas. Kang Mas, gimana Kang Mas? Oh ya nanti gampang. Nah, 2 tokoh Banten itu tokoh yang dalam perjuangan ini berhasil tidak tertangkap. Kalau tokoh-tokoh lain kan kebanyakan Tayasa tertangkap atau kayak Pangeran Diponegoro tertangkap. 2 tokoh ini berhasil dalam perjuangan tapi nggak berhasil ditangkap penjajah, nggak berhasil. Jadi setelah Hamengkubuwono I perjanjian Giyanti itu selesai, nggak melakukan perlawanan, ya beliaunya akhirnya kembali hijrah lagi, pergi dan sama sekali nggak tertangkap. Jadi ini sebenarnya perjuangan yang sukses. Tapi kalau untuk diresmikan jadi pahlawan nasional tuh agak sulit, karena yang contoh kayak Kiai Tapa tadi saja ada 3 tokoh yang bernama sama. Tubagus Buang pun juga ini. Jadi ada penyamaran-penyamaran yang agak sulit untuk dicatat sejarah, lokasi makamnya dan lain-lainnya, tapi perjuangannya nyata gitu. Itu ya artinya banyak juga sebenarnya para pahlawan yang tanpa tanda jasa itu ya seperti itu. Padahal sukses itu dalam perjalanan menggagalkan Ba'alawi, nggak ketangkep Belanda, bahkan dari Banten juga artinya kan skupnya nasional karena nggak cuma berjuang di Banten saja, tapi ternyata di Jogja pun berjuang bersama-sama Hamengkubuwono.
Kalau Hamengkubuwono kan setelah selesai Priangan Giyanti selesai. Nah, beliau akhirnya ya bergerilya kembali gitu. Dan juga selain hubungan Mataram dengan Banten, sebenarnya dalam data Banten juga itu ketika masa-masa Pajang, masa-masa Mataram ini belum berdiri, itu dinikahkan antara Panembahan Senopati Sutowijoyo dengan adiknya yang bernama Raden Santri Pangeran Singosari, itu dinikahkan dengan putrinya Maulana Yusuf Sultan Banten kedua. Jadi sudah ada pernikahan tuh di masa awal. Jadi dari pernikahan antara yang Raden Santri yang Magelang itu, yang adiknya Senopati Sutowijoyo, itu memiliki putri Ratu Rangga, itu menikah dengan Sultan Banten yang keempat. Jadi kemudian Sultan Banten kelima ke bawah itu keturunan Pemanahan. Jadi kayak kami pun, jadi yang keturunan Ki Ageng Pemanahan tuh tidak hanya keluarga Mataram juga Solo, Banten pun juga. Jadi dari Sultan Banten Kautirtayasa kan ibunya dari Jakarta. Nah, Sultan Banten yang kelima, Sultan Abdul Ma'ali Ahmad, itu ibunya adalah Ratu Rangga Singosari bin Pangeran Singosari atau Raden Singosari Santri. Tapi dari istri yang berbeda dari yang di sini. Karena kan beliau berpoligami juga, pernah ke Banten. Nah, sedangkan kalau Panembahan Senopati Sutowijoyo, itu beliau di Banten juga sempat memiliki putri. Nah, dari putri tersebut nantinya menikah dengan keluarga yang sana. Termasuk dalam data di Jawa juga kan ada, apa namanya, saya agak lupa judulnya. Intinya dari Pajang ini kan ada putri yang menikah dengan Ki Ageng Mandaraka atau yang terakhir Sunan Giri itu, nantinya ada yang menjadi adipati di daerah Lebak, Banten. Nah, itu menikahlah dengan putrinya Senopati Panembahan Senopati Adi, itu menurunnya jalurnya ke Mangkunegaran 4. Jadi artinya keluarga Mangkunegaran 4 tuh masih ada keturunan daripada Banten dan Panembahan Senopati. Cuman sayangnya karena masalah politik, putri yang di Banten, putrinya Senopati ini di data Jawa nggak dicatat. Di data Banten tercatat, tapi di data Mataram nggak mencatat istri dan putrinya yang dari jalur Panembahan Senopati Sutowijoyo. Termasuk Raden Singosari ini, Pangeran Santri, Raden Santri, itu banyak yang nggak mencatat jalur dengan Banten. Padahal di Banten tercatat. Itu karena masalah politik. Termasuk juga Cirebon. Kan ada Panembahan Girilaya di sampingnya Imogiri. Makamnya jelas ada, tapi dalam data Cirebon tercatat beliau itu menantunya Mangkurat I. Tapi dalam daftarnya silsilah Mataram nggak dicatat sama sekali. Di antara anak-anaknya Mangkurat I itu nggak dicatat seorang putri yang menikah dengan Panembahan Girilaya. Padahal anaknya itu atau cucunya Mangkurat I itu adalah para Sultan Kasepuhan, Kanoman, Kacirebonan yang pertama. Itu merupakan cucu-cucu Mangkurat I sebenarnya. Dan juga yang nggak dicatat lagi adalah silsilah garis ibunya Mangkurat I ke jalur Sunan Gunung Jati. Jadi sebenarnya Mangkurat I ini adalah ibunya itu adalah Ratu Batang. Ratu Batang ini punya ibu lagi, namanya Ratu Ayu Sakluh, binti Pangeran Dipati Cirebon alias Pangeran Suwarga, bin Pangeran Pasarean Muhammad Arifin, bin Syarif Diatwa Sunan Gunung Jati. Tapi itu pun dalam data Mataram nggak dicatat. Yang dicatat hanya garis batangnya bapaknya saja gitu. Jadi yang turunan Mangkurat I juga turunan Gunung Sunan Gunung Jati. Jati. Iya, jadi saudara sebenarnya. Jadi Mangkurat Pantes dia bisulan. Lah sama kakaknya sendiri. Berarti itu kakaknya. Tapi saya jadi Sama kakak sendiri. apa itu Mbah Tim itu kan dulu bilang ibumu itu membawa darahnya Sunan Gunung Jati. Aku jadi paham sekarang. Nah, Aku oke. jadi paham. Dan itu kalau Mbahmu, iya. Pantes ya, silsilah Gus Buat tolong yang ke Gunung Jatinya durut tuh dari ibu Nyai Saklu segala macam. iya kan saya belum tahu sampai Ratu Ayu Sakluh itu emang. Nanti Ya nanti kan. Iya. jangan nanti sekarang aja. Supaya saudaranya nampak sekarang. Iya. Dan Pangeran Pasarean tadi adik daripada Hasanuddin Banten. Jadi yang tadi bilang karena emang kakaknya Banten ini. Jadi Banten sama Cirebon, kalau lihat hubungan ayah sama anak lebih tua Cirebon, tapi kalau kakak sama adik lebih tua Banten.